Oke, jumpa lagi bersama kita Katolik Rock. Kita sekarang hujan-hujan. Aduh, parah banget perjalanan hari ini, tapi enak. Kenapa? Karena kita bisa ketemu sobat lama. Penggemar musik cadas, tapi juga si Batu Karang. Nah, siapakah dia? Kenapa kok saya bilang si Batu Karang pada ketawa semua? Ini aneh nih. Siapakah dia? Mungkin dari beberapa dari kita sudah mengenal. Pagi Romo, sekali lagi terima kasih sudah boleh berjumpa dengan kita di sini. Mungkin boleh sedikit berbagi perkenalan ke teman-teman, karena ini kan yang nonton nggak hanya yang di Jakarta. Oh ya, oke. Thank you Beng Beng, thank you Andri sudah diajak untuk hadir di channel ini Katolik Rock. Saya Romo Riki, saya imam untuk Kuskupan Agung Jakarta. Usia tahbisan tahun ini 11 tahun. Wow. Udah tua berarti. Akan 12 tahun sih, akan 12 tahun. Angka jomblo tuh Mas. Akan 12 tahun ya, doakan saja lah sampai 12 tahun. Amin. Amin, semoga. Dan saat ini saya bertugas di Seminari Tinggi Kuskupan Agung Jakarta, juga sekaligus sebagai staf pengajar teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Dri Arkara, Jakarta. Kemarin kita kedatangan filsuf dan kebetulan harusnya hari ini sama beliau juga, cuman nggak bisa Karena berhalangan karena ya. berhalangan kesibukannya beliau. Jadi edisi yang bersama Bapak Reza itu kepending satu, dan ada ini Romo, ini teolog. Oh, beda lagi nih. Beda Beda aliran lagi. ini beda aliran. Tapi tinggalnya di tempat yang sama kalau nggak salah. Tapi gantian ya sama Reza itu sedikit. Kata Reza itu Romo Riki pulang, Reza masuk ke sana gitu. Oh dulu betul, waktu saya masih di Jerman, saya menggunakan kamar yang sebelumnya dipakai oleh Reza. Luar biasa loh, kamar terkutuk dirubah menjadi kamar terahmat. Ini hebat sekali loh. Ini ngeri banget. Untuk mengusir semua loh, bisa loh. Terkutuk jadi kamar berahmat. Hebat, hebat. Inilah kemampuan Tuhan yang memampukan kita. Kita mau ngomong apa ini? Ini kita ngomongin APP nih. Ini APP lagi ya. APP nih. Kata kunci nih Romo, subsidiaritas dan solidaritas. Iya, ya memang dua kata ini menjadi kata yang sangat atau yang sedang populer ya, terutama di Gereja Kuskupan Agung Jakarta, karena tahun ini sesuai dengan arah dasar Kuskupan Agung Jakarta, kita umat Kuskupan Agung Jakarta diajak untuk merefleksikan dua prinsip utama di dalam ajaran sosial gereja, yaitu subsidiaritas dan solidaritas. Subsidiaritas dan solidaritas itu apa? Tentu mungkin udah ada sedikit Betul. pengetahuan lah ya gitu ya. Baca sebelum ketemu Romo. Kalau kita dengar kata subsidiaritas, mungkin beberapa orang berpikir bahwa subsidiaritas subsidi gitu ya. Bantuan. Ya. Karena ya kalau misalnya kita baca di koran, majalah, kalau pemerintah memberikan subsidi itu artinya ya memberikan bantuan secara finansial untuk meringankan konsumsi ya, dari hal-hal ekonomis lah. Tetapi justru dalam konteks ajaran sosial gereja, subsidiaritas itu punya makna yang berkebalikan ya. Bukan bikin susah. Bukan bikin susah, tapi kalau subsidi itu kan memberikan bantuan ya. Tapi kalau subsidiaritas justru kita memberikan kesempatan kepada orang itu untuk membantu dirinya sendiri dulu. Berarti bansos bukan subsidiaritas ya? Bukan, itu subsidi. Kalau bansos itu subsidi. Nah, tapi ini ya. kalau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain dulu untuk menyelesaikan persoalannya, permasalahannya gitu ya, itulah subsidiaritas ya. Jadi kalau orang lain masih mampu menyelesaikan masalah, kita nggak usah turut campur. Oke. Kita kasih kepercayaan dulu kepada mereka. Kecuali kalau mereka mengatakan, oke, saya udah nggak bisa lagi, tolong. Nah, baru kita bisa membantu. Jadi ada kesinambungannya ya Romo ya. Nah, jadi ini tegas nih ya, jelas bansos bukan subsidiaritas, itu subsidi. Nah, kenapa saya ambil bansos?
untuk kita lebih mudah memahami antara subsidi dan subsidiaritas. Lanjut Romo. Menarik Ya, loh. Romo, menarik. Kalau berarti kan memberi ruang untuk, misalnya kita berdua nih Romo. Romo berarti supervisi saya dong, memperhatikan saya, gerak-gerik saya, yang dikasih ruang untuk bergerak dulu. Sampai saya stop. Apa misalnya nyerah, aduh tolong dong Romo, kalau gua gitu, kalau gua gitu. Nah, pertanyaan saya gini Romo. Seberapa intens gereja, dalam hal ini saya masuk ke gereja ya, pertanyaan. Gereja untuk menjadi pengamat, minimal kan umatnya dulu nih, bergerak sejauh apa, terus alat ukurnya bagaimana agar bisa terukur gitu. Jangan sampai yang minta tolong ini tenggelam. Gitu. Ya. Sebetulnya konsep subsidiaritas ini kan diambil dari konsep ekonomi, sosial, politik gitu ya. Jadi memang ranahnya adalah suatu lembaga yang besar itu memberikan kesempatan kepada lembaga yang lebih kecil atau yang ada di bawahnya untuk mengembangkan dirinya dulu. Gitu. Jadi memberikan tanggung jawab itu. Dari konteks kita gereja, artinya gini, hal-hal yang bisa diselesaikan oleh paroki, keuskupan itu sebetulnya jangan terlalu turut campur dulu. Jadi biarkan paroki itu berkembang, ya. Biarkan paroki itu menyelesaikan persoalannya, ya sampai nanti mungkin kalau dirasa mereka sungguh-sungguh kesulitan, nah barulah keuskupan itu membantu. Tolok ukurnya apa? Tentu saja sekarang itu setidaknya sudah ada tolok ukur yang jelas. Ya. Setiap kali misalnya setiap ada program-program atau apapun, keuskupan itu punya apa ya, tools ya, instrumen untuk melihat apakah memang sebuah program itu berjalan baik atau tidak. Ini mengingatkan saya, Romo maaf ya, mengingatkan saya nih Mas Hendri, waktu sodetan Ciliwung nggak berjalan, akhirnya pemerintah pusat turun tangan. Oh ini contohnya. Saya tadi pas lagi mikir jangan ikut campur. Oh berarti kalau ikut campur itu udah entah nyerah entah parah gitu ya. Tapi jadi, sejauh pengalaman kan ya, yang minta tolong itu nggak sadar kalau tenggelam. Iya. Jujur loh, banyak kan kasus begitu ya. Tiba-tiba dia tenggelam mati gitu kan. Nah itu bagaimana menyikapi nih? Kalau saya mikirnya dari kacamata mikro ya, bukan yang makro ya. Ya kayak umat gitu, saya liatin. Misalnya ini saya nih, saya lagi kelebihan nih, saya liatin. Nah lama-lama tuh orang nggak ada gitu. Tiba-tiba nyebrang. Nah, Nyebrang tuh maksudnya nyebrang jalan. nyebrang. Enggak, saya tahu. Nyebrang gitu. Ya, kok dia kesana? Pas datangnya ternyata habis nggak ada perhatian. Nah kan gitu. Jadi orang udah terlanjur tenggelam dengan hal-hal yang lain. Jadi kita nggak tahu gitu sebatas mana bisa minta tolongnya orang, karena yang pelakunya belum tentu bisa minta tolong juga. Ya memang di satu sisi kita ada sebuah apa ya, di sini ada ketegangan lah ya. Artinya kalau kita memberikan kebebasan kepada orang, tentu kebebasan itu bisa mengembangkan seseorang, tetapi terkadang kebebasan itu juga membuat orang bisa terluka. Itu saya nggak tahu ya, mungkin saya realistis saja sih ya. Ya itu mungkin konsekuensi yang harus diterima gitu. Demi nilai yang lebih tinggi. Nilai yang lebih tinggi itu apa? Martabat manusia. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa subsidiaritas dan solidaritas itu salah dua dari 4 prinsip utama di dalam ajaran sosial gereja. Bukan berarti bahwa 2 ini terlepas dari 2 lainnya, yaitu penghormatan terhadap martabat dan keluhuran manusia, dan kedua itu ada yang namanya kesejahteraan umum, bonum commune. Jadi 4 ini harus terus. APP yang sebelumnya. Ya, betul. Jadi sebelumnya itu sudah kita bahas. Sudah dibahas di tahun-tahun sebelumnya. Jadi 4 hal ini sebetulnya saling terkoneksi nih, terhubung, nggak boleh dilepas sebetulnya. Mengapa sekarang kita hanya mengambil dua prinsip itu saja? Itu sebetulnya lebih pada ya kita mencoba memberikan penekanan. Jadi subsidiaritas memang di satu sisi
kita memberikan kebebasan. Mengapa? Karena kebebasan itu juga bagian dari martabat luhur manusia. Kepercayaan bahwa manusia itu mampu berbuat sesuatu untuk dirinya dan orang lain. Setiap orang itu punya kemampuan untuk menolong orang lain. Nah, prinsip inilah yang harus kita jaga. Jadi Prejudis hilang ya. iya, jadi ya kalau kita punya prejudice pun artinya kita tidak punya satu yang buruk ya. Kita berbaik sangka. Karena ya tadi itu ya mungkin background kita atau pandangan dasar kita mengenai manusia ya tadi itu. Manusia itu punya kebebasan, punya kemampuan untuk bertindak dengan baik, punya kemampuan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan orang lain. Sehingga prinsip ini jangan dikalahkan dulu untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang lain gitu. Ya. Jadi memang kadang-kadang sulitnya gini, sampai kapan kita memberikan kepercayaan itu kepada orang lain ya? Ya hidup real atau hidup realistis atau hidup keseharian kita nanti itulah mungkin yang akhirnya menentukan atau mungkin perlahan-lahan kita punya intuisi kapan kita bisa harus get involved gitu ya. Harus benar-benar terlibat ke orang itu, kapan kita bisa mengambil jarak dan membiarkan orang itu ya, berkembang dulu, mengembangkan dirinya dulu sendiri gitu. Oke. Lalu ini Romo, gereja ini kan senantiasa kontekstual dengan keadaan dunia ya. Sampai sekarang dipilih dan ditekankan lagi mengenai subsidiaritas dan solidaritas ini. Apa kalau menurut pandangan Romo pribadi, akhir-akhir ini, dewasa ini atau sekarang lah, currently lah, apa sudah sedemikian parahnya sehingga perlu ditekankan kembali? Ini soalnya kaitannya, sorry Romo sebelum, kaitannya sama arah dasar gereja KAJ 5 tahun ini kan Romo ya. Dan ini salah satu rangkaiannya termasuk ini. Nah, itu pertanyaan Pak Bambang juga menarik sih memang. Karena sejauh, berarti kan dari tahun, kan ini disiapkannya sebelum 5 tahun sebelum itu kan berarti udah disiapkan. Berarti gereja melihat ada kecenderungan apa sih sebenarnya di masyarakat gitu. Mungkin itu ya Pak Bambang ya? Iya, sampai ini jadi 5 tahun fokusnya gereja Jakarta. Ya jujur Li, saya tidak ikut menyusun Ardas ITA ini ya 2021 sampai 2026 kalau saya tidak salah ya. Iya. Tetapi tentu saja tapi yang sebelumnya saya sempat ikut gitu ya karena saya waktu itu belum berangkat studi. Dan setiap kali arah dasar Keuskupan Agung Jakarta itu coba disusun, memang kita mengadakan semacam kayak analisa sosial dulu. Analisa sosial sehingga akhirnya kita bisa menentukan skala prioritas, program, visi misi yang ingin dicapai 5 tahun ke depan gitu. Dan saya merasa bahwa ya mungkin tim penyusun itu ya merasa bahwa di masa sekarang ini perlu, terutama di Keuskupan Agung Jakarta, menekankan ajaran sosial gereja. Artinya umat perlu tahu bahwa dalam hidup beragama dan beriman kita tuh nggak cuman berdoa saja, atau gereja itu tidak hanya mengajarkan mengenai hal berdoa saja, tapi gereja itu punya ajaran sosial yang mengatur bagaimana kita itu berperilaku dan bertindak di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara gitu. Berelasi dengan yang lain. Itu gereja tuh punya ajaran itu. Jadi mungkin di satu sisi ya karena ada sisi pragmatis mungkin ingin memperkenalkan bahwa gereja itu punya ajaran sosial gereja. Mungkin di sisi lain juga punya misi bahwa mungkin dunia ini ya sudah sedemikian situasinya sudah sedemikian rupa ya sehingga perlu nilai-nilai ajaran sosial gereja ini dikedepankan lagi nih, martabat manusia. Kita tahu waktu itu sempat marak ya mengenai perdagangan orang itu kan. TPPO. Tindak pidana perdagangan orang itu sempat marak loh. Makanya kita harus tekankan lagi, kita nih sebagai manusia ada martabatnya dan martabat kita luhur. Martabat luhur manusia ini harus dijaga. Berarti kata mungkinnya diganti pasti. Pasti gereja sudah melihat. Gak usah mungkin lagi. Pasti sudah melihat. Menarik sih tahun ini sih. Yang lain sih menarik memang. Tapi yang dua yang lain kan itu sudah biasa kita dengar. Bahkan itu udah masuk ke ranah HAM juga ada kan. Martabat manusia. Terus
kesejahteraan umum, bonum komune itu kan kita emang dalam undang-undang dasar tidak ada. Udah ada. Yang ini menarik loh, yang subsidiaritas, terutama subsidiaritas ya. Kalau solidaritas kan kita udah umum juga ya. Subsidiaritas ini buat saya pribadi menarik karena baru tahu artinya ternyata. Nggak, saya aja tercerahkan bahwa subsidi dan subsidiaritas dua hal berbeda. Untung saya ambil contoh bansos karena saya pikir bansos itu adalah subsidiaritas, ternyata bukan gitu ya. Iya. Keren. Ya memang Keren juga ya mikirnya. Hebat ya, nggak kaleng-kaleng ya. Inilah kamar terkutuk tadi, kamar terkutuk Ya. dirubah menjadi ya, kamar rahmat. para pemirsa ini dua rekan ini rekan saya nih. Jadi Bagus. Gimana Romo? Gimana tadi? ya memang subsidiaritas bisa dibilang salah satu karakter khas dari gereja Katolik, terutama di dalam ajaran sosialnya sih. Iya. Subsidiaritas ini ya. Bahwa ya tadi itu kita ingin memberikan sebetulnya bantuan dalam arti bantuan kepada masing-masing orang supaya orang itu bisa berkembang dulu. Jadi kayak semacam buffer plan ya. Jadi kalau lu jatuh tuh jatuhnya nggak jatuh-jatuh banget, ada gua gitu. Iya, ini Iya, emang ya. seperti Begitu ya, secara iya. logika ya. Bisa ya. Ya lebih ini sih, lebih pada supaya orang itu bisa berkembang dulu. Iya, ini kan lebih care juga buat Mm-mm. satu komunitas. Kita nggak ngelarang. Kan kadang-kadang gitu, jangan sampai kita itu membantu seseorang, tetapi seseorang justru terikat pada kita, Heeh. malah nggak bisa berkembang ya, karena dia terikat dengan kita, tergantung dengan kita. Ya, itu berarti tidak membebaskan lagi. Iya. Berarti manusia yang adalah makhluk bebas itu, ya prinsip kebebasan itu menjadi ternodai gitu ya. Terus sambil refleksi iman ini, kalau Asik. Yesus ya, sampai kan kamu di depan Romo ya. Betul. Di depan Romo. Jadi, Harus sampai situ. harus sampai situ. Jadi saya pikir kalau I will do the best and Jesus do the rest. Ini berarti ya kalau orang dulu memahami oh Tuhan mensubsidi kita, tidak. Ya subsidiaritas ini ya berangkat dari ajaran-ajaran itu gitu ya. Ya. Allah menciptakan kita kan juga dengan kehendak bebas ya. Betul. Buktinya apa? Buktinya kita bisa bikin dosa. Buktinya ini Romo. Gak usah jauh-jauh, ini buktinya Romo. Saya lagi ngeliatin dia mau nunjuk siapa. Ini buktinya. Antara gua apa Romo? Nggak mungkin kan Romo. Nah, gue mau begini deh, gak berani. Gitu. Ya, ini. Jadi ya tadi itu bahwa kita itu bisa berbuat dosa itu adalah bukti bahwa kita itu bebas. Nice. Dan ya itu mungkin Tuhan sendiri atau Allah sendiri ya menyadari bahwa ya itulah mungkin konsekuensi yang harus Allah terima gitu. Bahwa cintanya dengan memberikan kebebasan kepada manusia bisa menggunakan kebebasan itu untuk melawan Allah sendiri. Itu mungkin Allah sudah tahu dan dia menanggung itu gitu. Berani menanggung itu. Karena apa? Karena tanpa kebebasan itu manusia nggak akan benar-benar menjadi makhluk yang berkembang ya. Karena hanya dalam kebebasan manusia itu bisa berkembang. Itu kan dalam institusi Romo. Dalam institusi bahwa institusi besar memberikan ruang pada institusi yang lebih kecil Betul. untuk berkembang. Tapi ada kerangka Pattern gitu ya. Tolak ukurnya biar bisa di Parameter, ya. Mantap. Betul. Nah, kalau untuk komunitas terkecil Romo, implementasinya apa ya subsidiaritas itu? Coba Romo. Ya kalau saya ingat gini, saya sebagai seorang formator ya. Oke. Nah, ini dia. Saya tinggal itu bersama 22 frater. Wow. Saya selalu menekankan kepada para frater saya, mungkin agak keras ya. Saya selalu bilang begini kepada frater saya. Jangan pernah tanya kepada saya boleh atau nggak boleh. Pasti nggak boleh. Karena saya pikir Nggak boleh. pertanyaan itu sepertinya ingin menyerahkan tanggung jawab kepada saya. Udah kasih aja keputusannya kepada Romo, biar Romo yang menentukan itu. Saya selalu mengatakan, saya nggak mau. Kalian mikir sendiri, saya bilang. Wah, Kalau mau melakukan sesuatu, pikir sendiri. Nilai apa yang pengen kamu perjuangkan, ya kan? Terus tolong itu benar-benar direnungkan. Toh pun seandainya kalian berbuat salah dengan keputusan itu, kalian bisa belajar sesuatu dari kesalahan itu. Dan hanya belajar dari kesalahan manusia itu bisa berkembang.
Oleh karena itu saya merasa bahwa ya saya harus memberikan kebebasan kepada para frater, walaupun saya tahu mungkin dengan kebebasan yang diberikan itu mereka bisa jatuh, mereka bisa terluka. Sama seperti anak kecil, kalau nggak pernah jatuh dan terluka, nggak akan belajar jalan, betul. nggak akan belajar berlari, nggak akan belajar naik sepeda. Ya. Tapi ya mungkin luka-luka itu dalam arti tertentu bisa mengembangkan. Hati luka batin, Romo. Tapi Itu juga yang harus Hati-hati. salah bisa satu. diterima. Tapi ini suka saya pelintir ini. Jadi waktu di Purwokerto, ya, salah satu rumah formasi untuk Kuskupan Agung Jakarta, frater langsung ketawa. Jadi saya pantang minta izin ke Romo Rektor atau Romo Pamong, itu saya pantang. Saya memberitahu. Jadi nggak, Romo boleh nggak saya pergi ini? Nggak. Romo saya pergi ini dan pulang jam ini. Seolah-olah dia sudah iya. Dia nggak akan nanya, loh emang saya sudah berizin? Oh, enggak, saya gas terus. Ini pelintiran gitu ya. Tapi lah di sanalah kehendak bebas dan mendewasakan ya Romo ya. Ya, walaupun terkadang orang nggak siap sih. Orang selalu bilang, kami butuh kebebasan. Tapi begitu dikasih kebebasan, bingung. Ngapain ya sekarang? Nanti gimana ya? Kadang-kadang ya itu. Kebebasannya utopis tuh. Nggak sampai apa sih yang tindakan konkretnya mau bebas seperti apa gitu. Konsepnya ya. Iya. Cuman, gue pengen bebas Ya. dari segala ikatan. Tapi ikatan itu bahkan Ya, kita nggak bisa mungkin bebas lah. juga sebenarnya. Bisa bebas dalam ikatan-ikatan itu kan. Ada ruang-ruang kan koridor doang. Ya, gitu. Oh gitu. Gitu dong. Penutup nih. Bukan. Oh bukan, keren Tapi penutup. menarik loh. Ini pembicaraan podcast kita yang benar. baru Ini yang benar. ini salah satu dari beberapa yang benar loh. Salah satu. Enggak, maksudnya nggak ada bercanda, nggak ada ini. Saya ingat tamu-tamu sebelumnya Romo. Iya. Takut nonton terus blacklist. Iya. Dulu juga bener. Benar itu makanya. Benar. Dengan kriterianya masing-masing gitu. Maksudnya sama yang lain kan juga teman kan, yang lain teman. Tapi sama ini kok kita nggak bisa bebas ya? Ada apa sih? Ada apa sih? Ini udah bebas, ini aura gitu ya. Ini aura. Kalau cerita kehendak bebas, salah satu kehendak bebasnya, mohon maaf Romo Riki itu adalah lompat pagar seminari dulu. Waktu di Mertayudan. Waktu di Mertayudan, lompat pagar seminari. Kalau saya masih di yang lebih lanjut masih lompat. Kalau Romo Riki terakhir dulu di Mertayudan. Itu kan ini kan Sampai digebrak meja dulu Romo ya. Oh iya betul. Oh iya betul. Oleh Romo Pamong. Ya. Romo Pamongnya ada di Paroki Santa Ana, Romo. Halo. panggung gue juga itu. Iya, Pamongnya kayak Pamong kita semua. Oke. Ya, Romo, tadi ketika kita sudah bicara tentang subsidiaritas yang bisa diartikan bahwa bansos itu bukan subsidiaritas, yang saya tekankan lagi, teman-teman. Solidaritasnya gimana sih Romo yang diharapkan, yang sesuai dengan ajaran sosial gereja? Ya tentu saja solidaritas itu bukan khas Kristiani. Ya, Solidaritas Solid. ya satu perasaan ya kan ya, satu visi gitu kan, solider ya. Artinya kita mau seperasaan, sehati dengan orang lain ya, itu kan solider. Tapi menurut saya paham Kristiani atau paham ajaran sosial gereja mengenai prinsip solidaritas itu lebih daripada itu. Karena kalau kita hanya berhenti pada hal seperti itu, biasanya kan solider itu digerakkan oleh perasaan apa? Kasihan kan? Iya. Waduh, Enak. saya kasihan, nggak enak dengan orang itu. Empati. Makanya saya mau bersolider, ya, menunjukkan solidaritas saya kepada yang lain. Prinsip solidaritas dalam ajaran sosial gereja itu lebih daripada itu. Mengapa? Karena dasarnya itu bukan pada perasaan semata-mata kasihan, ya, semata-mata tidak enak dengan yang lain, enggak. Kita ingin bersolider dengan yang lain karena apa? Karena iman kita akan Yesus Kristus, betul ya? Harus sampai ke sana. Harus sampai ke sana. Justru ajaran sosial gereja itu bagaimanapun juga punya nilai-nilai teologisnya di dalamnya gitu. Dan solidaritas Kristiani itu sebetulnya digerakkan oleh iman akan Yesus Kristus. Mengapa? Yesus itu bahkan di dalam di Matius kalau saya tidak salah kan ya, dia mengatakan kok nggak tidak salah, Bu?
Saya bukan ahli kitab suci, jadi semoga nanti silakan dicek ya di dalam kitab. Ini rendah hati sekalian manuver kobra. Tapi perikopnya pasti pada tahu lah ya. Jadi misalnya mengatakan ketika aku telanjang kamu memberikan aku pakaian, ketika aku haus kamu memberikan aku minum, ketika aku lapar kamu memberikan aku makanan, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku, gitu kan. Kan lantas ditanya, siapa engkau, ya kan? Siapa engkau Tuhan? Gitu. Ya itu aku, gitu kan. Sehingga artinya kan di sini Yesus atau Kristus itu seperti mengambil diri atau mengambil bagian dari orang-orang yang seperti itu. Gitu. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu untuk orang-orang yang lapar, yang miskin, yang haus, yang terpenjara atau di penjara, itu kita bukan pertama-tama rasa kasihan, tapi kita ingat itu loh, ajaran Yesus itu. Ketika kamu melakukan sesuatu kepada mereka yang kecil, kamu melakukannya tuh untuk aku loh. Gitu. Ini Yesus. Untuk Yesus. Gitu. Yesus tunawisma lahir dari sini. Iya betul, makanya kan ada ya. Iya. Ya patungnya juga gitu kan. Tapi bukan ketika kamu di penjara kamu membebaskan aku, bukan ya, mengunjungi ya. Mengunjungi. Kalau bebaskan Bobol kayak tembok. urusannya siapa? Beda lagi. Beda. Jadi solidaritas Kristiani tidak semata-mata pada level manusiawi, rasa kasihan, rasa nggak enak, tapi justru kita ada pada level iman. Gitu. Bahwa kita berbuat sesuatu, mengapa? Karena kita tahu di balik semuanya itu ada Yesus. Ini kita diem sambil merenung. Sambil mikir merenung. Terlalu abstrak ya? Oh, enggak abstrak. Bagus banget gitu. Jadi diterangkan dari tadi ya, kalau nyenggol ke belakang subsidiaritas, ada kehendak bebas di sana, maka subsidiaritas itu bukan subsidi. Lalu solidaritas itu ternyata bukan hanya berhenti di kasihan, tapi harus sampai iman akan Yesus tadi, karena Yesus mau. Kita lagi ini perasaan kita podcast kenapa jadi retret ya? jadi refleksi. Tadi lu bilang, Lo salah ngundang lo, pastor. Kacau gitu ya. enggak, pastor-pastor yang lain juga bisa ya. Iya. Bisa ketawa, tapi Ini kok jadi gitu. kok beda romonya sekarang, nggak kayak yang kemarin main-main ya? Iya. Nggak kayak kemarin pas kumpul angkatan. Ini ilmunya keluar. Tapi gini, Mo, saya mau tanya, Mo, solidaritas kan Yesus juga menolong orang kan, hatiku tergerak oleh belas kasih ya. Selalu kata itu di setiap Injil tuh, kata-kata itu yang muncul. Hatiku tergerak oleh belas kasih. Berarti bukan berarti sih dalam pikiran saya ya, Yesus pun awalnya adalah kasihan, karena hatinya tergerak oleh belas kasih gitu. Awalnya kasihan, tapi tadi Romo bilang bukan cuma semata-mata kasihan. Nah, bagaimana ditambah lagi kalau digabungin sama yang subsidiaritas? Subsidiaritas itu kan tadi memberi ruang, berarti agak sedikit menahan kasihnya. Kan dia minta tolong, dulu lah, dia masih bisa. Kan gitu kan, menahan kasihannya juga. Itu apa nggak bertentangan, Romo? Sebetulnya enggak juga sih. Kalau misalnya kita ingat ya oke, Yesus tergerak oleh hatinya tergerak sehingga berbuat sesuatu ya. Tetapi ingat juga bahwa ketika Yesus berdoa ya untuk para murid dan juga untuk orang-orang lain, dia ingat bahwa apa yang dia miliki, yang Yesus miliki itu adalah pemberian dari Allah Bapa. Jadi dia tahu ketika dia berbuat sesuatu, artinya dia itu menjaga sesuatu yang sebetulnya itu milik Allah Bapa. Gitu. Kalau misalnya ingat doa Yesus itu di dalam Injil Yohanes kan, ketika Yesus berdoa untuk para muridnya, termasuk juga untuk orang-orang lain kan, aku berdoa kepadamu Bapa kan, supaya semua yang kau berikan kepadaku tuh jangan sampai ada yang musnah. Jadi kan Yesus pun ingat ya, betul, bahwa ini sekarang yang bersama-sama dengan dia ini bukan milik dia loh, bukan milik Yesus semata, tapi dia percaya bahwa ini adalah orang-orang ya, seseorang yang memang dipercayakan oleh Allah Bapa kepada dia, kepada Yesus, dan Yesus harus menjaganya. Dan mengenai hubungan dengan subsidiaritas, kalau misalnya kita ingat ya cerita ketika orang banyak itu, atau Yesus memberikan makan kepada orang banyak, dikatakan orang banyak itu mengikuti Yesus 3 hari, ya, sampai akhirnya Yesus tahu bahwa mereka itu lapar. Saya mencoba merefleksikannya gini, oke, berarti
Gila, masa harus nunggu 3 hari Saya tadi baru pikir. baru tahu kalau orang itu lapar. Iya, Selama ini kemana aja? Iya. Hari pertama. Enggak, akhirnya saya pikir oke, mungkin aja hari pertama, hari kedua dia ngelihat bagaimana orang-orang itu bisa nggak menghandle diri mereka sendiri. Ternyata hari pertama lewat kan, Iya. hari kedua lewat juga, terus pada hari ketiga Lewat Gua harus turun tangan nih. tapi kan dia juga nanya kepada muridnya, kamu punya apaan? Kamu punya apa? Iya. Itu kan maksudnya supaya Yesus memberikan kepercayaan pada para murid gitu. Kamu ngeliat orang pada lapar, do something gitu kan. Coba buat sesuatu dulu gitu. Tapi ternyata kan ya para muridnya, kadang-kadang para murid Yesus juga kan gitu kan murid Yesus. Sehingga akhirnya Yesus ya oke, karena Nggak ada GoFood loh. nggak bisa, itu nggak bisa. Bu, para murid juga nggak bisa. Turun tangan baru. Setelah ngelihat situasi seperti itu, akhirnya Yesus turun tangan. Jadi tidak langsung dari hari pertama Yesus ambil alih semuanya, enggak. Bansos. Membiarkan dulu semuanya berjalan dulu, ya kan. Masih banyak kan yang dibawa dari. Tapi sebenarnya ini kita sambil cross check. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makan. Itu Bisa. lebih dari 3 hari kan ya? Artinya pun Yesus mungkin sudah mempertimbangkan itu gitu. Iya, tapi kalap sih. Langsung Iya, bener. satu meja ya. Iya. Masakan Padang. Kan pada semua. Oh, mana gitu? Yuk. Bisa. Abisin lah. bisa. Tapi tadi benar loh. Saya sempat mikir waktu Romo Ricky bilang disampaikan 3 hari, kenapa mesti tunggu 3 hari? Tiba-tiba di situ saya tadi saat Romo in the middle mau menyampaikan 3 hari, tersentak kayak lama banget sih nunggu 3 hari. Tidak pernah terpikir sebelumnya apa yang kamu lakukan dulu, usaha apa, kamu sudah punya kehendak bebas, kamu bisa bertahan hidup bagaimana ini sampai akhirnya oke, nggak bisa, gue turun tangan. Itu sih keren banget. Karena bagaimanapun juga menurut saya ya kita masing-masing harus punya ruang ruang kebebasan kita untuk bisa mengekspresikan diri juga gitu. Tentu bukan berarti bahwa saya akan melakukan semuanya seenaknya, ya enggak juga. Berarti Tapi sana ruang-ruang bebas itu harus ada sih. kaitan antara subsidiaritas dan solidaritas itu makanya dikawinin dalam satu Betul. tema bareng ya, bukan Betul. terpisah sendiri ya. Dikawinin. Kan bareng jadi Kapan resepsinya? Resepsinya kapan? Ya kalian Oh, iya. sendiri. Bercanda. Nama yang martabat manusia. Martabat manusia, betul. Kesejahteraan umum. Iya. Umum sendiri, yang ini dua hal jadi satu. dengan kata penghubung dan. Ada landasannya, ada dasarnya. Betul. Berarti yang diharapkan sama gereja adalah ketika setelah memberi ruang dengan semangat cinta kasih Allah tadi kan, untuk tetap membagi gitu. Bukan begitu, Rom? Ya, ingin tetap membagi, berbuat baik, tapi ya kita juga harus kritis ya. Jangan sampai perbuatan baik kita itu meniadakan kebebasan atau justru melanggar martabat manusia tadi itu. Ya. Jangan mengambil alih semuanya lah gitu. Ya. Jangan sampai kita membantu tapi justru membuat orang itu terikat kepada kita, ya itu malah kita membantu tapi memperbudak mereka sebetulnya. Mohon maaf Romo, itu namanya rentenir. Iya, tadi persis seperti itu kan. Membantu tapi yang dibantu jadi terikat dengan Iya, kita, gitu. Tergantung dengan kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Solusi tanpa cicilan kan? Apa namanya? Solusi tanpa cicilan. Sering Romo saya ditawarin orang uang, tapi suruh bayar, jadi saya nggak ambil gitu. Kalau ditawarin ini ada uang tapi nggak bayar, saya ambil. Nelponin terus uang tapi suruh bayar. Iya. Ini keren banget ya, 2 kata ini kayaknya bisa kita gocek langsung, karena dari 2 kata simpel ini ternyata kita bisa belajar banyak kata-kata yang didengar kayak begini. Semoga ya, nggak banyak. nyampe loh. Semoga pemirsa juga Iya. banyak belajar banyak Beda hal begitu dari sini. dikemas oleh Romo Ricky, beda loh. Ahlinya. Oh ya, ahlinya bukan Episode lah. selanjutnya kita ngomong. Apa nih? Dia belajar apa di sana? Oh, Jerman tadi oke. sebut Jerman. Iya. Nanti kita episode selanjutnya Romo ini belajar apa? Kok bisa dari yang kata Bisa cuman jadi pintar, iya kata bisa jadi setengah. iya subsidiaritas dan solidaritas tuh kok bisa jadi kayak begini. Hebat, gitu. hebat. Padahal dia ikut mikir. Dia ikut mikir nyiapin itunya, arah dasar KAJ-nya. Dia ngirim emailnya, ini ditulis ini, gitu. Dia ngirim emailnya, dia nggak ikut, tapi hadir ya secara ada fisik nggak, ngirim email, mereka tulis ini ya, Pemikirannya ada. pemikirannya ada, steering committee.
Monggo. Monggo. Oh, udah. Tutup. Romo udah selesai belum? Masih mau nambah lagi? Ada yang Saya sih 1 jam lagi Mas ya, aja Asik. Pak. Enggak ya? Enggak di segmen ini Ya, ya. tapi ya. menarik sih pembicaraan dengan Romo ini. Romo Ricky menarik. Terima kasih Romo atas waktunya. Terima kasih Andri. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kok mukanya begini banget sih ya? Ini ngeledek ya. Pak? Ngeledek. Kan angkatan bercanda gitu. Oh, iya, iya. Tapi Romo Ricky penjelasan tentang subsidiaritasnya cukup jelas sekali dan gamblang ya. Sehingga membawa pemahaman baru bagaimana kita bersikap dan bertindak di masyarakat juga, ketemu orang. Jangan hanya berhenti pada kasihan, tapi ada hal lain yang harus diperjuangkan sebagai umat beriman Katolik yang mengembara di dunia ya Romo. Betul. Jadi ada kacamatanya dikasih panduan sama gereja bagaimana kita bertindak secara konkret. Tahun ini sangat konkret menurut saya pribadi sih, saat Membumi ya. bumi banget. Bagaimana memberi kita kacamata untuk melihat ketidakadilan, melihat situasi jelek di luar, situasi jelek dalam rumah, itu bagaimana kita. Itu dari saya sih, Pak. Oke, kalau begitu ada amin di sana? Ada amin di sana? Amin. Amin. Salam sehat berlimpah berkat. Sampai jumpa lagi di Katolik Rock.